Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku hambamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku hambamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku hambamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Nyanyian tambahan nomor 3. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Cinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan.
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 Kemurahan-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Aba ya Bapa, hamba tidak mampu Tuhan. Haleluya, kami perlu Engkau Yesus, Imam besar. Roh Kudus jamah, Roh Kudus urapi kami. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya,
Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima Haleluya. kasih. Haleluya. Mari sama mengajak seluruh sidang jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita lakukan pujian yang berkata, Ku melayani Yesus. Nyanyian rohani 238. Dan lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidup terindah dalamku. Indah dalamku telah aku tinggalkan, kasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, mari kita angkat tangan. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Turunkan tangan dari atas, tiada lebih indah. Dan lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, kan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku terindah dalamku. Indah dalamku lah aku tinggalkan, kasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, mari kita kembali angkat tangan. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus, itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Sekali lagi, ku melayani Yesus, ku melayani Yesus dengan kasih Kristus. Bapak Gembala bawa kami dalam doa pembukaan. Ku terlebih dari semua. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah.
Ya, sekali lagi ku melayani Yesus. Haleluya. Ku melayani Yesus. Amin. Itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus. Itu terlebih indah, itu terlebih indah. Turunkan tangan. Itu terlebih indah, itu terlebih indah. Haleluya. Itu terlebih indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Melayanimu adalah hal yang paling indah dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai pada saat ini kami masih bisa ada sebagaimana ada datang untuk beribadah melayanimu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami. Kami bersyukur buat semua kebaikan kemurahan-Mu juga yang kami rasakan dalam kehidupan kami, yang kami alami dalam hidup kami masing-masing sepanjang minggu berjalan, bahkan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami bisa kembali bersama beribadah oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, bila kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini dengan sehati juga kami datang bersama-sama menyerahkan jalan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Allah Roh Kudus Imam Besar, kami percaya kuasa-Mu hadir di tengah perhimpunan ibadah saat ini, menolong ibadah kami, memakai kami semua, seluruh hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan melayani-Mu, mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer yang melayani fokus penyiaran, bahkan juga pelayan persembahan sampai kepada pemberitaan firman. Pakai kami satu hati satu roh melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan, memuaskan hati-Mu. Urapi kami, tabiskan kami semua peralatan-peralatan yang kami pergunakan dalam ibadah saat ini. Tuhan kuasai dengan kuasa darah-Mu tempat ibadah di dalam, di luar, di sekeliling kami. Pagari dengan kuasa-Mu. Demikian juga umat-Mu dalam perjalanan menuju tempat ini, sertai tiba dengan selamat bersama. Kami beribadah kepada Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Engkau. Dan yang ikut ibadah ini dimanapun mereka berada, mengikuti ibadah bersama-sama kami sehati mempermuliakan Engkau. Pekerjaan iblis setan yang mengganggu jalannya ibadah kami saat ini, apapun bentuknya, kami satukan hati, kami usir, kami tolak semua, yaitu dalam nama Yesus. Engkau iblis setan pergi keluar, tinggalkan kami, darah Yesus berkuasa. Kami percaya darah menyucikan, memperdamaikan kami. Inilah doa harapan kami. Hamba tabiskan ibadah saat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilakan duduk. Baik, puji Tuhan, dari tempat ini saya menyampaikan salam damai sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Baik kita beribadah di rumah Tuhan, di tempat ini, bahkan dimanapun berada, Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus menolong kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Pujian dari tadi mengatakan lebih indah saudara dan saya melayani Yesus. Kita beribadah. Kalau kita melayani sesama kita, melayani pimpinan, suatu saat kita kecewa, tapi kita melayani Yesus, itu lebih indah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Apapun yang kita gumuli, pasti Tuhan buka jalan bagi kehidupan kita. Asal kita mau sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan, kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mampu untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita lakukan pujian yang berkata, saya ingin bertemu dengan Yesus Medri dengan pertemuan di udara. Yesus, saya ingin memandang wajahnya, saya lelah berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Dengan Yesus saya ingin memandang wajahnya, saya lelah berjalan dalam dunia yang gelap. Saya ingin bertemu. Sekali lagi, saya ingin bertemu. Dengan Yesus saya ingin memandang wajahnya.
mana saya ingin bertemu. Sekali lagi saya ingin bertemu. Ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengan ada pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya rindu bertemu di sana, jauh di utara. Dia yang terdengar dan pernah didengar adalah pengerangan. Anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya rindu bertemu di sana, jauh di utara. Men, nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegerangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya rindu bertemu di sana, jauh di utara. Nyanyian yang belum pernah didengar adalah kegerangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah, anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Puji Tuhan, suatu saat saudara dan saya, kalau sungguh-sungguh kita beribadah melayani Tuhan, kita melakukan firman, maka satu saat saudara dan saya akan bertemu dengan Dia, anak Allah yang Maha Kuasa, bersama-sama dengan Dia bertemu di langit. Dia bisa membawa kehidupan saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang Ia sudah janjikan bagi kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, kita lanjut lagi dengan pujian yang berkata, ku mendaki ke Bukit Sion, nyanyian rohani 67. Sementara pujian ini kita nyanyikan, saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Waktu saya persilakan, ku mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng. Ku mendaki, mari kita sama-sama kita berdiri ke Bukit Sion, amin. Ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandengan tangan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandengan tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, amin. Ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandengan tangan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandengan tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, amin. Ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandengan tangan. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandengan tangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya mau menyaksikan tentang kasih Tuhan. Sebenarnya saya tidak bersaksi, tapi saya digerakkan untuk harus bersaksi. Mengucap syukur kalau Tuhan telah menyertai kami dari 2022 bersama keluarga, buah nikah, cucu yang ada sampai masuk 2023. Kami bisa ada
bisa masih melayani Tuhan. Mungkin ada celah yang kami lakukan, lalai, tidak melayani. Kami mohon ampun. Di sini saya menyaksikan, mungkin sudah jemaat lihat, saya bersama suami, anak-anak, cucu, tapi anak mantu tidak ada. Satu pergumulan buat saya dan suami. Gimana hari Minggu kemarin kami baru pulang ibadah, baru sampai depan rumah, orang tua daripada anak kami Mary datang ngamuk berkelahi. Itu bukan baru satu kali, sudah biasa. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, anak saya otis, pasti orang tua campur tangan. Yang sering dibicarakan adalah menghujat pengajaran dari orang tua Mary. Waktu perjalanan mulai anak mantu hadir di rumah, itu sudah sering kami dapat bicara, dapat hujat pengajaran juga. Katanya kami punya baptis tidak betul, sembarang. Nikah yang kami buat juga sembarang, tidak. Bagi mereka memenuhi syarat, mereka tidak mengakui semua, apalagi baptis. Tapi karena sudah hadirnya itu, saya dan suami mengambil komitmen untuk kasih nikah apapun tentang yang kami hadapi, karena kami melayani. Jangan karena kedua anak hamba autis Mary kami dihujat dalam pelayanan, kami komitmen untuk kasih nikah. Berjalan waktu kami sering mendapat tentang dari orang tua Mary. Baru kemarin hari Minggu juga kami pulang, kami dapat bicara, itu pun yang dapat bicara pasti baptis tidak benar, kasih nikah tidak benar. Selesai mereka bawa pulang Mary, panggil Bapak, mari kita masuk berdoa. Kami punya Tuhan, kami tidak berharap manusia, tetangga, saudara. Kami hanya punya Tuhan. Kami hanya masuk berdoa, menangis, minta ampun. Mungkin semua kesalahan ada pada kami sehingga hal ini terjadi. Dan kemarin juga hari Minggu selesai bakalan Mary mungkin dengan orang tua pergi lapor otis di Ores, dan saat ini otis sudah ditahan pas habis 1 minggu. Rencana hari ini keluar, dan mungkin kalau Tuhan izinkan akan mengikuti proses lagi. Saya mohon bantuan doa dari pimpinan jemaat, Bapak Gembala, Tuhan imam-imam untuk mendoakan anak kami otis dan Mary, agar apa yang bagi manusia mustahil tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan itu saja menjadikan jalan untuk kami melayani, beban untuk kami melayani. Dan mohon bantuan doa juga buat anak kami Yabes yang masih ada di Manokwari, masih menempuh pendidikan. Mohon bantuan doa dari Tante Om Miskin agar Yabes bisa sekolah bebas, bisa tekun ibadah, dan bisa selesai dengan baik, tidak berpengaruh dengan hal dunia. Dan kisah saya kembalikan. Baik, puji Tuhan, itulah kesaksian dari istri. Puji Tuhan apa yang disampaikan oleh istri saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saya percaya kalau apa yang kita lakukan, saya kasih tahu untuk istri bahwa kalau kami salah kami mohon ampun pada Tuhan. Tetapi kalau mereka yang salah, biarlah Tuhan mengampuni mereka. Dan biarlah saya percaya bahwa firman yang akan menolong kehidupan kami, memberikan kekuatan. Baik, puji Tuhan, itu mungkin kesaksian dari ibu rumah tangga. Saya percaya kehidupan kita semua punya pergumulan. Tapi kalau kita berharap sepenuh bersandar kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk menolong kehidupan kita.
Puji Tuhan, kita lanjut lagi dengan pujian yang terdapat dalam nyanyian tambahan nomor 39. Kapan Yesus kembali? Sementara pujian ini kita nyanyikan, saya berikan kesempatan buat anak-anak kaum muda remaja bahkan sekolah minggu yang ada untuk mempersembahkan pujian yang telah disiapkan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila kita bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku.
Baik, puji Tuhan, itulah kesaksian lewat pujian yang baru dinyanyikan oleh kaum muda remaja bahkan anak sekolah minggu. Terlalu besar kasih Tuhan dalam kehidupan anak-anak ini. Bahkan kami orang tua tidak dapat dihitung dengan mulut kita, dengan kita mencatat kasih Tuhan. Begitu luar biasa terus menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, kita doakan semua bersama-sama sehingga anak-anak kita terus dalam pengembalaan. Puji Tuhan, hanya di dalam pengembalaan Tuhan mampu untuk menolong mereka usia muda bahkan sekolah minggu yang ada. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan pujian yang terdapat dalam nyanyian rohani 375, Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, mari kita angkat tangan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Sekali lagi, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur. Pekerjaan pemberitaan firman Tuhan saya serahkan sepenuhnya kepada hambanya. Sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Sekali lagi, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Turunkan tangan. Tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sumber pengharapan kami hanya Engkau, satu-satunya yang menjadi penolong bagi kami, tepat dan indah pada waktunya. Kami bersyukur pertolongan-Mu masih nyata sampai pada saat ini. Di dalam ibadah yang kami laksanakan saat ini, dari awal sampai saat ini, Tuhan sudah tolong. Tiba saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu tolong kami semua, urapilah kami semua.
urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, berikan hikmat, keberanian, kemampuan kepada hamba untuk berkata-kata seturut kehendak dan mau-Mu, dan Tuhan tetap berkemurahan membukakan rahasia firman sesuai kebutuhan kami semua, sehingga kedatangan kami tidak akan sia-sia. Oleh kemurahan-Mu kami semua mendapatkan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami, bahkan pergumulan-pergumulan hidup kami masing-masing. Tuhanlah yang menolong kami, memberi kekuatan, memberi kemampuan kepada kami untuk kami bisa bertahan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sampai garis akhir. Apapun resikonya, kami melakukan firman dengan setia dan jujur di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pekerjaan iblis, setan yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan apapun bentuknya. Roh yang tidak sungguh-sungguh, roh main-main, acuh-tacuh akan firman, kekerasan hati, penolakan roh najis, roh ngantuk, lemah tubuh. Kami satukan hati, usir, tolak semua, yaitu dalam nama Yesus. Engkau iblis, setan, pergi keluar, tinggalkan kami. Darah Yesus berkuasa, kami percaya. Darah-Mu menyucikan, memperdamaikan kami. Inilah doa dan juga pengharapan kami. Kami sambut firman-Mu, kami alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Disilakan duduk. Salam damai sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita masih akan melanjutkan firman penggembalaan yang senantiasa menggembalakan kehidupan kita. Kita masih melihat syarat supaya kita bisa masuk Kanaan, ya, supaya bisa masuk di tanah Kanaan bagi kita sekarang berada di dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, pembentukan tubuh Kristus yang sempurna. Nomor satu, kita harus kuat teguh hati. Ya, kuat teguh hati, sebab di Yosua itu ada 2 kota yang dihadapi yang harus dikalahkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kota yang pertama adalah kota Yeriko, yang kedua adalah kota Ai. Yeriko itu kota yang besar, ya. Besar, ada temboknya besar. Temboknya bisa orang bangun rumah di atasnya. Ya, saking besarnya, luar biasa. Akan tetapi bisa dikalahkan oleh bangsa Israel. Nah, Ai ini perkara yang kecil, ya, kota kecil. Nah, ini seringkali membuat manusia itu kalah, ya. Mengecilkan segala sesuatu yang kita hadapi, sampai mengecilkan firman, ya, mengecilkan kuasa firman. Kita tidak bahas itu, sekarang kita masih melihat, yaitu yang kedua, kita harus mengalahkan kota Yeriko. Mengalahkan Yeriko di sini, Yeriko adalah dunia dengan daya tarik dan keinginannya. Apa yang ada di dalam dunia, yaitu pertama, di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, khususnya ayat 16. Yang pertama itu keinginan daging, ya, keinginan daging sampai perbuatan daging, ya. Kemudian yang kedua yaitu keinginan mata yang disertai dengan keangkuhan hidup, ya. Puji nama Tuhan. Keinginan mata yang disertai dengan keangkuhan hidup. Keinginan mata sangat erat kaitannya dengan cinta akan uang. Mata yang jahat, mata yang sombong dikaitkan dengan cinta akan mamon atau uang. Ya, kita sudah lihat itu, kita sudah pelajari. Cinta uang ini menyebabkan manusia melakukan 4 hal, yaitu manusia menyimpang dari iman, tidak pernah puas, menjadi khawatir, bahkan menjadi serakah. Ada 4, ya. Ada 2 hal yang harus kita lakukan, ya. Ada 2 hal yang harus kita lakukan supaya kita terlepas dari cinta akan uang tersebut, ya. Terlepas dari 4 hal yang disebabkan oleh cinta akan uang, ya. Yang pertama, Ibrani 13 ayat yang kelima, kita bisa melihat di sana, jangan menjadi hamba uang, ya. Coba
kita baca Ibrani 13 lebih dahulu ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas ya. Jangan menjadi hamba uang, karena kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita. Bahkan dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Ayat 6 kita baca. Ayat 6. Ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, ya, dengan satu keyakinan yang teguh, yang kokoh, kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, tidak ada yang lain. Aku tidak akan takut. Ya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, ini kita harus pegang, kita harus yakini. Ya, nomor satu, kita jangan cinta uang atau jangan jadi hamba uang ya, jangan jadi hamba uang. Sama dengan tetap tergembala dengan benar, tetap tergembala dengan benar. Puji Tuhan. Yang kedua sekarang, yang kedua kita masih melihat, melanjutkan yang kedua, mata kita atau pandangan kita harus disucikan dari semua keinginan mata, ya, keinginan mata, yaitu ilah zaman yang membutakan kita. Ya, banyak ilah-ilah zaman, ya, yang membutakan kehidupan kita sehingga kita tidak akan bisa melihat cahaya Injil kemuliaan Allah. Coba kita baca itu. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 kita mulai. 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Kita baca sedikit dulu di situ, baru kita akan lihat ya selanjutnya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi kita dapat kemurahan melayani, dapat kemurahan ibadah, jangan tawar hati. Jadi orang yang tawar hati adalah kehidupan yang tidak menghargai kemurahan Allah. Ya, ayo jangan sering kita tawar hati kepada Tuhan. Ya, lihat begini, alami begini, kita tawar hati, jangan. Ya, kita dapat kemurahan saudara untuk ibadah, untuk melayani. Dan itu satu hal yang luar biasa yang tidak semua manusia di muka bumi ini memperolehnya. Ya, tidak semua. Hanya orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Seperti Rasul Paulus, aku sudah ditentukan dari dalam rahim ibuku. Ya, Tuhan sudah menentukan untuk menjadi pelayannya. Teruskan ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya, jangan ikut-ikut saja, memalukan kok diikuti. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, dipertimbangkan, dilihat orang. Ya, sampai kita mungkin tadi kesaksian, kita dicibir, di apa, ya sudah dipertimbangkan. Kami mau melakukan kebenaran, ya biar Tuhan yang membela. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang ganti kita. Israel keluar dari Mesir, dikejar oleh bangsa, oleh Mesir, ya, dengan Firaun, dengan semua pegawainya, bahkan semua pasukan mengikuti. Di depan laut, di samping kiri kanan, tidak ada harapan. Di belakang pasukan daripada Firaun mengejar. Tuhan berkata kepada Musa, ya, katakan kepada umat Israel, bukan kamu yang berperang, tapi aku yang akan berperang ganti kamu. Yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Ya, satu hal, angkat tangan. Ya, Tuhan turun tangan, menyertai. Ya, semua pasukan yang mengejar binasa di dalam laut itu. Ya. Tuhan tolong, tunggu waktu Tuhan, ya, tepat dan indah pada waktunya. Tuhan baik, sangat baik. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan sekarang. Lanjut ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, tertutup untuk yang binasa ya. Kalau masih tertutup, sudah disampaikan, dia sudah dengar ya. Nah, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya.
Mamon, dan masih banyak lagi. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 5 kita baca sampai ayat 6 ya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sampai kita bisa memandang wajah Kristus. Ya, dan tidak semua orang bisa memandang. Bangsa Israel dulu tidak semua bisa memandang Tuhan. Ya, Musa saja pergi memandang Tuhan, bertemu dengan Tuhan, hanya belakangnya turun dari gunung Sinai, kemuliaan ya terpancar dari wajah Musa. Bangsa Israel tidak berani melihat Musa. Makanya setiap kali mereka membaca kitab hukum Taurat itu, mereka harus menutupi muka. Ya. Kita sudah tidak ditutupi lagi. Sudah terbuka, Tuhan sudah buka, ya. Tuhan sudah buka, tidak terselubung lagi, tidak ada selubung lagi. Ya, ada Injil kemuliaan. Injil keselamatan, kabar. Injil keselamatan itu kabar baik. Injil kemuliaan, kabar mempelai. Ini yang mempersiapkan gereja Tuhan untuk bisa mencapai Yerusalem baru, jadi mempelai perempuan Tuhan. Ya, kita sedang dipertunangkan. Mari kita tetap kuat, teguh hati supaya kita bisa mengalahkan Yeriko itu, ya. Mengalahkan Yeriko, bau harum dunia, daya tarik dunia, keinginan dunia, ya, yang cukup luar biasa. Banyak dikatakan menyeret, bahkan menyeret-nyeret, ya, puji nama Tuhan. Nah, di sini yang kedua kita lakukan yaitu kita harus menyucikan, ya, disucikan dari keinginan mata tersebut, yaitu ilah zaman yang membutakan manusia. Sama dengan kita disucikan dari dosanya Adam dan Hawa, khususnya Hawa, ya, dosanya Hawa, yaitu melihat, ya. Dia membuka kesempatan untuk dia bisa melihat apa yang ditunjukkan oleh iblis. Ya, sudah ditipu oleh iblis, sudah tertipu dia, ya, diperdaya oleh iblis. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, ini kita harus disucikan dari hal tersebut. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, sudah mulai dia buka. Lalu sahut, dia menyahut, ya, hati-hati, ya. Hari-hari terakhir ini jangan kita coba-coba membuka kesempatan. Ya. Dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekecil apapun celah itu bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk menggagalkan kehidupan kita. Ya, kota Ai, kota yang kecil, kalah bangsa Israel pada waktu itu. Karena apa? Ada satu perkara yang mereka kecilkan. Perintah Tuhan, dia katakan, jangan mengambil barang yang dikhususkan untuk Tuhan, sekecil apapun itu. Ya. Sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan itu adalah milik Tuhan, jangan diambil. Tapi bangsa Israel yaitu akan mengambilnya, kecil, ya. Dari sekian banyak yang ada di Yeriko, cuma kecil saja, tidak banyak. Tapi itu salah di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan tolong kehidupan kita, ya. Hati-hati, jangan buka kesempatan kepada iblis. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Itu di Efesus 4, ya. Saudara cari di sana, ya, ayatnya. Efesus 4. Ya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Oh, seperti Hawa di sini, wah, dia kasih kesempatan kepada iblis. Coba saya cari lebih bagus. Biar jangan saya berhutang, ya. Kalau sudah ditemukan ayat 27, Efesus 4, 27. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis sekecil apapun. Khususnya di atas, di ayat yang ke-6, mundur, ayat 6. Ayat 6. 26, maaf, 26. Ayat 26. Mundur di ayat 26, kita baca. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ya.
khususnya dalam hal amarah. Ya. Tuhan tolong kehidupan kita ya, jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Hawa dia pergi sendiri, jalan, ya, ketemu dengan iblis, ya dia buka kesempatan. Akhirnya setelah berdialog dengan iblis, pikirannya dipengaruhi, khususnya matanya, dia melihat di ayat yang ke-6, coba Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-6, langsung saja di ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ya. Tadi sudah ada larangan, jangan. Dia tambah, jangan diraba juga. Ya. Dan sedap kelihatannya dikatakan. Enak, baik untuk dimakan. Kelihatannya sedap sekali. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Banyak pengertian-pengertian. Iblis itu menawarkan ya banyak pengertian-pengertian yang masuk logika manusia, ya. Yang masuk logika manusia. Ini masuk akal loh, ya. Siapa bilang tidak masuk akal? Tapi kalau baca firman, aduh, ini tidak masuk akal saya ini, tidak bisa, ya, tidak bisa. Akhirnya tidak bisa betul. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya sama-sama, ya. Dia melihat kemudian dikasih suaminya juga tergiur, ya sudah ikut, ya. Kita mohon kemurahan Tuhan. Ini harus disucikan dari dosanya Hawa, bahkan juga Adam dan Hawa punya dosa. Akibatnya apa? Ayat yang ke-7, akibatnya ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, telanjang, hilang kemuliaan. Dari Taman Eden, Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Tuhan. Diciptakan manusia, laki-laki dan perempuan di pasal 2 itu. Ya, selesai itu, ya mereka ada dalam kemuliaan. Tapi saat mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan hilang daripada mereka. Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat 23. Kita baca lagi ya. Untuk kita mengingat ya. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun di ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah ini ya. Ini yang pertama akibatnya telanjang, tapi Tuhan berkemurahan. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, lewat penebusan, pengorbanan. Ya, pengorbanan. Di Kejadian pasal 3 itu ayat 21, di sana dikatakan bahwa Tuhan menyembelih binatang, ya, membuat pakaian kulit binatang untuk diberikan kepada Hawa, kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Tetapi sekarang tanpa hukum, ya. Kejadian 3 ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, untuk menutupi ketelanjangan kita, bukan kita yang membuat pakaiannya. Ya, kalau hanya pakaian yang kita buat itu seperti Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara, ya. Itu tidak sanggup menutupi ketelanjangan kita. Tidak sanggup mengembalikan kita untuk kita bisa dikembalikan dalam bentuk Allah yang sebenarnya dulu. Bentuk kita yang sebenarnya dulu. Seperti rupa gambar Allah. Ya, Tuhan membuat pakaian kulit binatang. Kulit binatang berarti disembelih. Ya, ada penumpahan darah. Dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, dan tidak semua juga dapat kepercayaan untuk mengenakan itu. Menerima Tuhan mengenakan pakaian itu. Tidak semua, ya, kita hanya kemurahan saja bisa mengenakan pakaian, ya, sampai pakaian mempelai. Tuhan tolong kehidupan kita. Nah, kemudian selanjutnya, akibat selanjutnya yaitu di ayat 8, mereka menjadi takut sampai jadi penakut. Ya, hari Kamis kita sudah lihat sedikit, ya, cirinya sudah kita lihat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Terus
10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya, mereka menjadi takut sampai ketakutan. Ya. Ini manusia menjadi takut di hari-hari terakhir ini sampai menjadi ketakutan, bahkan menjadi penakut. Sehingga tidak bisa masuk langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ya. Di Wahyu 21 dulu kita baca. Wahyu 21 ya. Lebih dahulu kita baca. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang penakut, ya. Orang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, api neraka. Ya, di sana tempatnya. Kalau penakut. Ya. Secara manusia saudara, saya dan saudara pernah takut. Bahkan mungkin saat ini kita takut. Tapi jangan jadi penakut saudara. Ya. Awal dari ketakutan itu muncul, saudara, karena adanya kekhawatiran dalam kehidupan kita. Ya, kalau sudah mulai khawatir, bimbang, ragu, maka ketakutan akan datang kepada kita, menguasai pikiran, perasaan hati kita. Ya, di Matius 6 ayat 27 kita baca Injil Matius 6 ayat 27, Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Karena kekhawatiran ini membuat manusia menjadi ketakutan, jadi penakut, ya, dan tidak bisa menambah satu hasta. Satu hasta itu begini, ya, satu denyut jantung, satu langkah dalam hidup kita karena kekhawatiran kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar, ya, supaya kita bisa tetap kuat, teguh hati, ya, kita tetap kuat, teguh hati, kita tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut, bahkan tidak menjadi penakut, ya. Ayo kita lihat di Roma pasal yang ke-1 ayat 16 sampai 17, ya, ini yang pertama, ya, yang pertama. Terima Injil Kristus, ya, menerima Injil Kristus yang berkuasa, berkuasa di sini kuat. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Punya keyakinan yang kokoh, yang teguh dalam Injil. Ya, Injil itu kekuatan Allah. Kekuatan di sini kuasa Allah. Ya, Injil yang diberitakan dengan dua bentuk pemberitaannya. Pertama, berita Injil keselamatan yang memanggil kehidupan kita. Seperti Adam dan Hawa tadi saat mereka sudah jatuh dalam dosa. Mereka tidak punya satu, kemampuan untuk kembali kepada Allah. Dua, tidak punya keberanian untuk kembali kepada Allah. Maka dari itu Tuhan berkata, di manakah engkau? Ya, dipanggil oleh Tuhan. Ya, Injil keselamatan memanggil. Ya, kita dipanggil di sana, ya, lewat firman yang kita dengarkan, yaitu Injil keselamatan. Dari pintu gerbang percaya, menerima Yesus satu-satunya juru selamat. Kemudian mezbah korban bakaran, bertobat. Kemudian yang ketiga, bejana pembasuhan, baptisan air. Kita dipanggil di sana. Dipanggil untuk apa? Untuk dibenarkan, untuk diselamatkan. Itulah dikatakan di Amsal 25 ayat 25, kabar baik. Kok kabar baik? Ya, orang berdosa dibenarkan, itu kabar baik, saudara. Orang berdosa diselamatkan, itu baik. Ya, makanya disebutkan itu kabar baik. Ini letak kekuatan daripada Injil Kristus. Dan kemudian yang kedua, berita Injil kemuliaan. Di sini kita dipilih untuk ditetapkan menjadi mempelai. Ya. Kalau hanya bertahan di panggilan, tidak meningkat pada pilihan saudara, banyak dipanggil sedikit yang dipilih. Ya. Jadi kita harus masuk dalam pilihan Tuhan. Ya.
kabar mempelai itu untuk mempersiapkan siapapun juga kita, orang tua, anak muda, remaja, sekolah minggu, ayo dipersiapkan untuk menjadi mempelai perempuan Tuhan. Ya. Inilah merupakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tadi anak-anak sekolah minggu menyanyikan, biarpun semua pohon di muka bumi ini jadi pena, mau menulis, bahkan samudra jadi tinta, ya, cakrawala untuk menulis, kasih Tuhan tidak cukup untuk menampung. Ya, karena terlalu besar kasih Tuhan. Satu orang saja manusia mengalami kasih Tuhan banyak, betul tidak? Saya saja sendiri mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Coba kalau ditulis, dibukukan, tidak bisa saudara menampung. Berapa jumlah manusia di muka bumi ini? Kasih Tuhan masing-masing dia alami dalam kehidupannya. Ya, kasih Tuhan itu. Tapi jangan kita menilai kasih Tuhan itu hanya dari berkat jasmani. Saya diberkati, saya berhasil, saya naik kelas, ya, saya sehat. Hanya itu saja saudara. Ya, ukuran kasih Tuhan. Saat kita menerima teguran, saat kita menerima hajaran, bukan kasih Tuhan kita katakan, Tuhan tidak mengasihi saya. Justru dalam teguran, dalam hajaran itu, proses di situ, kasih Allah sempurna turun menaungi kita. Rasul Paulus mengalami duri di dalam dagingnya. 3 kali dia berseru. Orang lain bawa sapu tangannya Rasul Paulus, sembuh. Ya, dia doakan sembuh. Tapi dia berkata, Tuhan, ya, cabut duri ini daripadaku. Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku. Ya, sebab justru di dalam kelemahan, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, ini saudara yang dikasih Tuhan. Sebenarnya di dalam kekhawatiran kita, di dalam ketakutan kita, ya, kehidupan kita datang untuk menerima Injil Kristus. Karena di dalamnya ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah dikatakan di sini. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17 kita baca. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan selalu hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Oleh imannya kepada Tuhan. Bukan iman karena melihat mujizat, tetapi iman karena mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dicatat itu. Ya, oh Tuhan tolong. Itu sebenarnya saat kita alami masalah, persoalan, pergumulan. Tuhan mau kita itu, ayo datang sama Tuhan. Datang, jangan jauh dari Tuhan. Banyak orang hadapi persoalan, hadapi pergumulan, masalah. Bukan dekat sama Tuhan, kasih tinggal Tuhan. Nanti so tidak ada masalah baru datang. Saya mau katakan itu salah saudara. Ya, coba saudara, sedangkan ada masalah lari tinggalkan Tuhan, apalagi kalau tidak ada masalah. Lebih-lebih lagi. Ya, ada orang ada masalahnya, yaitu jenis manusia di muka bumi ini. Ada persoalan dia datang sama Tuhan. Saat sudah tidak ada persoalan tinggalkan Tuhan. Sayonara Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi kalau saya ada masalah. Ya, sehingga Tuhan menaruh duri dalam dagingnya Rasul Paulus. Ya, supaya untuk mengocoh dia, supaya dia jangan menjadi sombong. Ya. Kadang-kadang kita saat kita sudah mulai ada muncul keakuan. Aku, bukan Tuhan. Ya, saya. Bukan Tuhan. Hati-hati muncul keakuan. Seperti Lucifer mengatakan, aku hendak. Ada 5 kali. Ya, kita berhati-hati. Semua yang kita peroleh, semua yang kita alami saat ini, itu kemurahan Tuhan, saudara. Bukan karena saya dan saudara, bukan. Ya, kita bernafas. Ya, Tuhan sendiri mengatakan di perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh itu di Lukas pasal 12. Sebab, coba kita baca Lukas 12 ya, ayat 13 mulai atau 14 coba. Supaya jangan salah. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Terus, tetapi Yesus berkata kepada saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Terus katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya.
Kenapa? Pertanyaan kenapa? Tidak tergantung daripada kekayaannya. Baca Mazmur pasal 49 ayat 8 sampai ayat 10. Ya, masa hidup, nafas hidup, segala yang hidup ada itu di dalam tangan Tuhan. Ya. Kita manusia tidak lebih dari hembusan nafas Allah. Satu kali Tuhan hembus, selesai. Ya, harta benda hanya bisa tidak sampai bisa dipakai di liang kubur, saudara. Ya, untuk menahan manusia tidak mati saja tidak bisa. Ya, makanya saudara yang dikasih Tuhan, apapun dalam kehidupan kita yang kita miliki tidak sanggup untuk menolong kehidupan kita. Hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Ayo datang, terima Injil yang adalah kekuatan Allah. Ya, kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita terima itu. Kita terima dalam kehidupan kita. Sama dengan kita terima firman yang hidup dan kuat. Firman yang hidup dan kuat itu firman yang menyucikan. Ya. Saudara mau bertanya, firman yang hidup dan kuat adalah firman yang menyucikan. Kalau kita terima firman penyucian itu, maka kita hidup, kita kuat. Kalau tolak, kita lemah, kita tidak berdaya. Itu. Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Ya. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Menyucikan sampai ke dalam hati. Kalau kita terima penyucian tersebut, apapun yang ada dalam hati kita, Tuhan tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi, ayat yang ke-13. Ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Masing-masing. Ya, kita terima penyucian itu. Karena semua terbuka, Tuhan tahu sebenarnya. Nah, kita terima. Bagaimana caranya kita menerima penyucian itu? Tanda bahwa kita menerima penyucian, yaitu kita mengakui kesalahan kita yang ditegur oleh firman. Sehingga lanjut penyucian yang kedua, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita. Ya. Nah, kalau dua ini diabaikan, maka datang tegur, hajaran. Ya, inilah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak usah mau bilang, oh kasih Tuhan itu saya dapat ini. Anda ditegur, dihajar oleh Tuhan itu kasih Tuhan. Itu yang sering kali, aduh tidak bisa. Saya tidak bisa, aduh tidak bisa. Oh jangan, ya ditolak saudara, ya jangan anggap enteng itu, ya didikan Tuhan. Tuhan tolong kita, ya Tuhan tolong. Hasilnya, ya kalau kehidupan kita tadi 1 Korintus pasal 1 ayat 23 ya, kekuatan Allah itu kita berarti kita menerima Kristus, ya kekuatan Allah itu adalah Kristus. Ya, kita baca dulu. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, perhatikan ya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saat saudara terima Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah, firman yang menyucikan dalam hidup kita, kita menerima kekuatan Allah dan menerima hikmat Allah. Kristus ada dalam kehidupan kita. Ya, Kristus ada di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang dikasih Tuhan, kasih Allah sempurna turun menaungi kehidupan kita. Itu di 2 Korintus ya, dituliskan di sana. Coba kita baca sedikit di 2 Korintus pasal yang ke saat Rasul Paulus memohon pasal 10 ya. Coba dicari. 2 Korintus 10 ayat yang ke, sebentar. Dua Korintus 12, mohon maaf. 2 Korintus 12. Ayat yang ke-7. Ayat 7, ya. Ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, terus tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan
supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, sudah 3 kali. Meminta Tuhan, lalukan. Seperti Yesus, lalukan cawan ini, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. 3 kali. Tapi jawab Tuhan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lanjut ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Saat kita merasa saya tidak berdaya, Tuhan saya tidak mampu, datang sama Tuhan. Ya, Tuhan pasti berikan kekuatan kepada kita. Ya, Tuhan sanggup menolong kita. Injil Kristus itu adalah kekuatan, saudara. Ada kuasa di dalamnya, ya, ada kuasa di dalamnya. Oh, Tuhan tolong kehidupan kita. Maka kita jadi kuat. Coba hasilnya. Yuk, Filipi 4 ayat 6, mulai. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa mengucap syukur. Seringkali saat kita ada masalah, kita tidak bisa mengucap syukur. Ya, apalagi Bapak Pendeta namanya syukur, tidak tahu mengucap syukur. Wah, jangan pikir pakai nama syukur itu, waduh. Ya, harus selalu mengucap syukur setiap saat, setiap waktu. Ya, saya berapa kali dulu masih bujang, ya, teman-teman saya sengaja mau buat saya. Tidak bisa bersyukur, namanya saja. Aduh. Mau ganti apa? Tidak apa-apa, itulah nama yang sangat indah Tuhan berikan pada saya. Nah, lebih indah lagi Tuhan kasih nama di batu putih itu nanti. Ya, Tuhan tolong ya, Tuhan tolong. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lanjutkan. Sudah serahkan kekhawatiran. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nomor 1, kita mengalami damai sejahtera. Ya, sama dengan hati dan pikiran kita dipelihara oleh Tuhan. Hati, pikiran, perasaan hati kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kalau pikiran, perasaan hati kita dipelihara oleh Tuhan, saudara, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ya, pikiran, perasaan hati kita dipelihara oleh Tuhan. Hati kita menjadi apa? Gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tidak ada yang bisa menolong. Kalau orang tersebut, kehidupan tersebut semangatnya sudah patah, tidak bisa ditolong, saudara. Yang bisa menolong dirinya sendiri, ya, dokter di mana-mana, ya, gembira ya, hati gembira ya. Menurut medis katanya 75% menyembuhkan hati gembira, ya. Ada damai sejahtera, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, maka sembuh semuanya. Bukan hanya kalau dalam Alkitab bukan hanya 70%, 100% sanggup menolong kehidupan kita. Ya, makanya katakan saat aku lemah, di situ aku kuat. Ya, saat aku lemah, di situ aku kuat. Hati kita, pikiran kita dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita memiliki pikiran Kristus. Ya, Filipi 2 ayat 5. Coba Filipi 2 ayat 5. Kita alami damai sejahtera, hati pikiran dipelihara oleh Tuhan. Ini ya, ini hasil pertama ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Coba lanjut, kita baca ayat 6. Ya, ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Banyak kali saudara dan saya mempertahankan ego kita, mempertahankan jabatan kita, mempertahankan gelar titel yang ada pada kita, kepintaran, kepandaian kita, kita pertahankan. Ya. Dalam hidup kita sehari-hari, di praktek hidup, di pekerjaan, di sekolah, di mana saja, kita pertahankan itu. Padahal Yesus sendiri, anak Allah, tidak mempertahankan keilahiannya. Rela datang untuk kita. Ya, satu kesaksian dulu di tempat kami waktu kerusuhan. Ya, ada seorang dosen, ya, datang ibadah di tempat kami. Ya, gereja itu belum lantai begini ya, masih lantai kasar. Kalau doa penyembahan saya punya kerja waktu itu susun apa tikar-tikar itu, tikar dari apa itu namanya daun silar ya, susun ya. Untuk pakai berlutut. Ya, satu waktu hamba Tuhan ini buat altar call, ya, altar call untuk maju. Ya, tapi dia berpikir, aduh, ini bagaimana? Celana saya ini mahal loh, ya, celana saya ini mahal. Mau berlutut di tempat, aduh, kalau keramik boleh-boleh saja. Tapi dia ingat bagaimana Tuhan datang meninggalkan keilahiannya untuk saudara dan saya. Dia langsung sujud. Dia bersaksi pada hari Minggunya. Dia bersaksi. Dia bilang, saya harus tanggalkan itu. Demi apa? Ya, demi untuk kita memiliki pikiran perasaan Kristus dalam diri kita. Sudahkah kita memiliki pikiran perasaan Kristus? Kita sudah terima Injil, kekuatan Allah Tuhan kasih kepada kita. Ya, saat kita lemah di situ kita kuat. Ayo, hasilnya alami damai sejahtera, hati dan pikiran kita dipelihara, kita buktikan. Ya, memiliki pikiran Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus kita pertahankan. Ya, apapun saudara, pencapaian kita dalam hidup kita di muka bumi ini, saudara yang dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan, saudara dan saya, tanah liat seonggok, tanah liat di tangan Tuhan. Hanya seperti uap, sebentar kelihatan di muka bumi, sebentar hilang. Ya, kita hanya menumpang di muka bumi ini. Apa yang kita mau banggakan? Tidak ada, saudara. Ya, ini lanjutkan apalagi yang dilakukan oleh Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saudara, saat kita mengosongkan diri sudah kosong kan? Jadi ada kesempatan, ya, kita berikan kepada Tuhan untuk mengisi dengan firman, mengisi dengan Roh Kudus, ya, mengisi dengan berkat-berkat secara rohani, secara jasmani, menyusul. Tuhan akan isi, kosongkan dulu, ya, kosongkan dulu dirimu, ya, dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba ini yang ada apa? Kewajiban yang ada, kewajiban yang ada. Haknya itu di tangan Tuhan. Lewi itu haknya di tangan Tuhan. Kita hamba-hamba Allah yang melayani Tuhan. Mari. Dan menjadi sama dengan manusia, namun tidak berdosa ya. Terus ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, rela menjadi kutuk supaya kita menerima berkat Abraham. Galatia 3, 13, 14, saudara catat di sana. Oh, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Ya, ini kita alami damai sejahtera dalam hidup kita, dalam hati kita. Karena hati kita dipelihara, pikiran kita dipelihara oleh Kristus Yesus. Sampai kita memiliki pikiran Kristus. Ya, menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Itu adalah orang yang bertobat, saudara. Orang yang berhenti berbuat dosa, menaruh pikiran perasaan Kristus. Biar dia bilang saya bertobat tapi tidak ada pikiran perasaan Kristus dalam dirinya. Tidak mau menderita penderitaan badani, bukan orang bertobat. Ya, hanya orang bertobat yang mampu, yang mau melakukan. Coba kita baca. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Masih ada ayatnya itu. Ya, 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bertobat itu berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jiwa dipelihara oleh Tuhan. Ya.
Hati, pikiran perasaan hati kita dipelihara, jiwa kita juga ya dipelihara oleh Tuhan, saudara. Sampai jiwa kita tenang, aman, damai. Ada damai sejahtera ya dalam kehidupan kita. Itu satu ya, hasil pertama. Hasil yang kedua. Yosua 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di sini ya. Ayat yang ke-6. Terima Injil yang adalah kekuatan, berarti kita kuat teguh hati. Apa yang kita dapat? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, jadi pemimpin yang berhasil, saudara. Ayo, kita pemimpin, kepala-kepala keluarga, ya, kita suami-suami, jadi pemimpin yang berhasil dalam rumah tangga kita. Jangan pemimpin yang gagal, ya. Di mana? Di tempat kita kerja, ya. Jadi pemimpin. Di sekolah biasa ditunjuk jadi ketua OSIS kah, ketua apa, ya, ketua kelas. Ayo jadi pemimpin yang berhasil. Ayo kuat teguh hati. Jangan gampang goyah, saudara. Ya, seringkali kita dengar sedikit, sudah mulai tersinggung, marah, amarah, ya, sudah memberi kesempatan kepada iblis. Ayo, apalagi kita pemimpin, ya, dalam rumah tangga, ya. Harus jadi contoh, harus jadi teladan. Ya. Khususnya saya ini. Seringkali saya belum bisa menjadi contoh, jadi teladan di tengah-tengah sidang jemaat. Saya mohon kepada Tuhan, Tuhan, bela Tuhan yang kami teladani dalam hidup kami. Bukan manusia, tetapi kembali kepada Tuhan. Teladan yang sempurna. Kuatkan, teguhkan hati kita masing-masing. Ya, coba ayat yang ke-7 kita baca. Lanjut. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Tadi belum sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Biar ditawari begini, enggak. Ke kiri, tidak. Saya kuat teguh hati. Saya mau berhasil beruntung disertai Tuhan. Ayat yang ke-8. Apalagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, kita sudah dengar itu soal merenungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan nikah kita, perjalanan buah-buah nikah kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, karir, studi, masa muda kita, masa depan kita akan berhasil, bahkan akan beruntung. Sampai di ayat yang ke-9 dikatakan lagi apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Orang kuat teguh hati, tidak kecut, tidak tawar hati. Hadapi Yeriko, dia tidak kecut, tidak tawar hati. Hadapi Ai, tidak kecut, tidak tawar hati. Tetap kuat teguh hati, sehingga dia berhasil beruntung. Bahkan ditambahkan di sini, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kemana? Kemanapun engkau pergi. Mau di luar, di sekolah, di pekerjaan, di mana, disertai oleh Tuhan, saudara. Jangan takut, ya, jangan takut, jangan khawatir, ya. Terima Injil yang adalah kekuatan Allah itu, ya, yang diberitakan dengan dua bentuk pemberitaannya. Terima sepenuhnya, jangan sedikit pun, ya, kita abaikan. Terima, ya, supaya kehidupan kita bisa kuat teguh hati, berhasil beruntung, disertai oleh Tuhan. Terakhir. Ya, yang terakhir, Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Ya. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir di sini kita mengalami terus mujizat dalam kehidupan kita. Ya, khususnya air jadi anggur. Ya, yaitu mujizat keubahan hidup dalam hidup kita. Jangan kita banyak menuntut orang lain, apalagi suami menuntut istrinya begini, atau istri menuntut suaminya begini, menuntut anak-anaknya begini. Tetapi adakah kita sudah mengalami mujizat ini?
keubahan dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami keubahan, saudara, betul-betul mengalami keubahan, lambat atau cepat itu akan menurun. Apalagi seorang suami, berkat itu turun di atas kepala, dari kepala meleleh ke leher jubah, ke janggut Harun, sampai ke ujung jubah. Ya, itu berkat. Ya, itu berkat. Mazmur 133 ayat 1 sampai 33 ayat saja di sana ya. Itu Mazmur 133. Oh, Tuhan tolong kehidupan kita ya. Selalu mengalami mujizat. Yang mati jadi hidup. Ya, yang tidak ada jadi ada. Amin. Ya, yang sudah mati rohani hidup kembali. Ya, yang tidak ada Tuhan ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu firman yang melakukan. Ya. Bukan siapa-siapa. Tuhan menciptakan langit bumi serta isinya. Apa Tuhan panggil kontraktor dari mana? Mau gali ini, gali itu. Enggak. Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Ya. Tapi saat mau menciptakan manusia, Allah sendiri turun tangan. Inilah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tanah liat dibentuk, dijadikan serupa dengan gambar. Jadi kita ini hanya tanah liat di tangan Tuhan. Seonggok tanah liat tidak berarti kalau keluar dari tangan Tuhan. Tapi kita sangat berarti saat kita ada dalam tangan Tuhan. Di mana? Saat kita tergembala. Kita ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang sanggup menjamah kehidupan kita. Kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tuhan yang berperang ganti kita. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak saya dan saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Pergumulan persoalan hidup kita di hari-hari terakhir ini. Mujizat terus terjadi. Terus Tuhan nyatakan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Seperti Elia di tepi sungai Kerit. Diperintahkan kepada janda ke tempat itu. Ke Sarfat. Ketemukan dengan janda miskin. Maaf ibu-ibu janda miskin. Tidak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi firman yang menciptakan. Ya, yang mati, anaknya janda itu mati ya. Hidup kembali. Tidak ada. Sudah habis dia katakan cuman ini sedikit minyak segenggam tepung. Setelah kami makan kami mati. Ya, Tuhan, firman Tuhan kepada lewat Elia. Lakukan lebih dahulu untuk Tuhan. Maka Tuhan menciptakan dari tidak ada jadi ada. Yang mati jadi bangkit. Itu bisa dilakukan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat nanti di hari Selasa jalan keluar yang kedua ya. Jalan keluar yang kedua. Tuhan tolong kita. (105) nyanyian rohani. Nyanyian rohani 105. Rohani 105. Ketika ku lemah. Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Oh haleluya. Ada mujizat Tuhan. Kembali dari atas kita berdiri bersama-sama. Ketika ku lemah,
Dia jangan merasa hebat, merasa kuat, saudara. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Mari, sedalam apapun kita jatuh, Tuhan sanggup angkat kita. Ya. Mari, ada yang sakit, sakit apapun, bahkan sakit hati pun, oh Tuhan tolong kita. Jika ku perlu, Dia ada. Lagi katakan, ketika ku lemah, lebih sungguh-sungguh. Yang lemah saat ini, yang jatuh, yang sakit, yang perlu Tuhan, Tuhan selalu ada. Haleluya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Haleluya. Dialah penolong kita satu-satunya. Manusia tinggalkan kita. Manusia membiarkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah. Haleluya. Lagi katakan, ketika ku lemah. Haleluya. Ku lemah, Dia datang. Amin. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Oh Yesus. Haleluya. Dia ada. Lagi, sekali lagi katakan, ketika ku lemah. Mari yang lemah, jangan sampai kita mundur tinggalkan Tuhan. Yang jatuh, bangkit kembali. Haleluya. Oh Yesus. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Amin. Ketika ku perlu, Dia ada. Kor Yesus. Haleluya. Mari, yang lemah, yang jatuh, yang sakit, yang perlu Tuhan, angkat dua tangan masing-masing. Yang mau saja, yang tidak mau tidak apa-apa. Haleluya. Sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan turun tangan. Yesus, ku sembah Kau. Lagi, Yesus, ku cinta Kau. Sekalipun kita tidak sanggup membalas cinta kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, ku puji Kau. Amin. Yesus, ku serahkan hidupku. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Turunkan tangan dengan tunduk kepala. Haleluya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang bertindak turun tangan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Yang jatuh saat ini, jatuh dalam bentuk apapun, sejahat, senajis, serusak, segagal, sehancur apapun kita, tangan Tuhan terulur siang hari ini menolong kita. Lagi, haleluya. Yang mau datang menyembah Tuhan, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, mungkin ada yang berkeluh kesah, silakan katakan. Di tempat saudara berdiri saja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang mau bersenandung, bersenandunglah. Saya tidak mampu Tuhan. Saya butuh Engkau Tuhan.
Saya hamba yang tidak berguna, hanya melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Haleluya. Mari lebih sungguh-sungguh. Dia turut merasakan kelemahan kita. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari, musik saja. Kedua tangan kita angkat kepada Tuhan. Kembali kita bersama-sama mengangkat hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan saudara mau menyembah, silakan sembah Tuhan. Haleluya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Haleluya. 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 Kami tidak mampu Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh pertolongan-Mu. Uluran tangan kasih-Mu bagi kami, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sanggup melakukan segala sesuatunya. Mujizat-Mu masih ada, mujizat-Mu masih nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman yang kami sudah dengarkan. Materaikan, mampukan kami menjadi pelaku firman, setia jujur sampai garis akhir. Apapun resikonya, kami harus melakukan firman Tuhan. Biarlah kami tetap kuat teguh hati, sehingga kami akan berhasil beruntung disertai Tuhan kemanapun kami pergi di hari-hari yang terakhir ini. Apapun persoalan, apapun pergumulan kami, Engkau mengerti bahasa tetesan air mata kami. Engkau tampung di dalam kirbat-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini terbatas dalam segala hal. Roh Kudus tidak terbatas, ada di tengah-tengah kami. Itu pasti menjelaskan firman lebih jelas kepada kami. Bahkan Tuhan, biarlah kami tetap bisa mengerti firman, percaya firman sampai melakukan firman-Mu sampai garis akhir hidup kami di muka bumi ini, sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih banyak Bapa di surga. Semua kami yang ada, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan pencobaan Tuhan yang berikan jalan keluar, kemenangan, jalan buntu dibuka oleh Tuhan. Kunci Daud ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu yang sanggup menghidupkan yang sudah mati, bahkan mengadakan yang tidak ada menjadi ada sampai berkelimpahan. Berkati kami Tuhan dengan berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas kami. Terlebih lagi berkat hikmat dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan juga kunci Daud ada di tengah-tengah penggembalaan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik bagi kehidupan kami. Tolong supaya jangan ada satu pun di antara kami tertinggal binasa dengan dunia ini. Kami diselamatkan oleh Tuhan menjadi mempelai-Mu Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tanamkan selalu rasa takut akan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami yang ada, orang tua, anak muda, remaja, sekolah minggu yang lanjut usia, dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan cara dan kemurahan Tuhan. Terlebih lagi diubahkan oleh Tuhan, dipersiapkan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk layak menyongsong kedatangan-Mu. Ini doa harapan kami, mengucap syukur, alaskan doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Saya ingin bertemu dengan Yesus.
Dengan Yesus saya ingin memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang panas. Saya ingin bertemu dengan, saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya lelah berjalan dalam dunia yang panas. Saya ingin bertemu dengannya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Haleluya. Ya rindu bertemu jauh di udara. Haleluya. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegerangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Haleluya. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegerangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita. Pengumuman ibadah Selasa ibadah studi serta dengan perjamuan suci, Kamis ibadah doa penyembahan, Sabtu ibadah kaum muda remaja, Minggu ibadah raya dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Doakan terus ibadah-ibadah yang ada dan kita berusaha untuk bisa menghadiri ibadah yang sudah ditetapkan dalam penggembalaan yang ada, sehingga kita akan terus terpelihara, terlindungi, bahkan dipersiapkan Tuhan untuk kita bisa menjadi mempelai perempuan Tuhan. Tidak ada satupun yang tertinggal dan binasa. Puji nama Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kita. Pengumuman yang lain yaitu pekerjaan Tuhan yang ada dalam pembangunan, kita tetap doakan itu dan masih terus diberi kesempatan bagi kita untuk kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sampai terselesaikan semuanya oleh pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya rasa itu. Setelah ini ibadah sekolah minggu ya. Setelah ibadah ini baru latihan ya, latihan untuk hari Selasa pelayan-pelayan yang ada. Kita berdiri bersama-sama, kita tamatkan ibadah kita di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, yang kami panggil sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan siang hari ini mengucap syukur buat kebaikan kemurahan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam ibadah dari awal pertengahan sampai saat ini. Oleh kemurahan-Mu kami boleh datang membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan tilik, balas memberkati lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Juga Tuhan bukakan tingkap langit, curahkan berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Makanan firman penggembalaan selalu tersedia di dalam rumah Tuhan. Dan kami dapat menikmati makanan firman penggembalaan, khususnya yang melakukan firman, mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu dengan setia dan jujur di hadapan-Mu. Makasih setiap usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang mereka usahakan, kerjakan dimanapun. Seluruh umat-Mu berusaha bekerja, bentuk pekerjaan, rencana pekerjaan, karir, studi dalam tingkat apapun juga. Semua yang kami lakukan yang sesuai kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibuat Tuhan berhasil sukses hanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, ibadah-ibadah kami yang sudah ditetapkan, berkati, buka firman, buka jalan, kelanjutan pelayanan, masa depan kami sekalian, hamba serahkan dalam tangan, buka firman, buka jalan untuk semuanya. Demikian pembangunan yang sedang berlangsung, akan berlangsung, serahkan dalam tangan penyelesaian semuanya. Tuhan campur tangan, pakai kami, pakai siapapun juga untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih berdoa, menyerahkan umat-umat gembalaan-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada di tempat mereka masing-masing. Tuhan tolong, baik di Jogja, bahkan juga ada di Sangir Talaut, di Bintuni sekitarnya. Tuhan juga tolong semuanya bersama-sama, baik di Manokwari juga Tuhan tolong. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati hidup mereka sekalian. Sama-sama kami ditolong, diberkati oleh Tuhan. Berdoa menyerahkan umat gembalaan-Mu, anak kekasih-Mu Salom Nikita Sahuleka, di mana hari ini Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi, usia yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Biarlah anak ini bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Juga hamba serahkan studi, karir, masa depan serahkan dalam tangan-Mu. Terlebih dalam ibadah,
Oh, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kedua orang tua yang ada, Tuhan tolong membawa, mendidik anak ini dekat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub juga tercurah atas kehidupannya. Terpuji namamu. Hamba berdoa juga buat perjalanan umat gembalaanmu, Suster Maria bersama dengan buah-buah nikah yang ada untuk kembali ke Bintuni pada esok hari. Serahkan dalam tangan perjalanan yang kembali sehingga bisa tiba dengan selamat, kembali bisa beribadah, melayani Tuhan, melakukan aktivitas pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan karirnya. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih anak-anak yang akan mengikuti ujian dalam tingkat apapun juga di minggu yang akan datang ini. Serahkan semua dalam tangan-Mu. Hikmat, kepintaran, kepandaian Tuhan berikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpuji namamu Tuhan. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Juga berdoa untuk ibadah sekolah minggu. Sebentar Tuhan berkati, urapi, bukakan rahasia firman. Pakai guru-guru sekolah minggu yang ada. Latihan juga sebentar, Tuhan tolong. Tuhan pakai semua hamba-hamba-Mu, persiapkan, perlengkapi semuanya. Mendoakan, menyerahkan bangsa, negara, pemerintah ke dalam tangan-Mu. Untuk keamanan, ketertiban terjaga senantiasa khususnya bagi Kabupaten Teluk Bintuni, tempat kami tinggal. Kami bebas beribadah dan melayani Tuhan. Sepanjang minggu berjalan, semua aktivitas yang kami lakukan, apapun itu, biarlah Tuhan yang menyertai, melindungi, memelihara kehidupan kami dimanapun kami berada. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, yang mengganggu, bahkan roh maut, kecelakaan, apapun bentuknya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih berdoa, menyerahkan juga perjalanan kembali ke tempat masing-masing dengan kendaraan yang kami tumpangi, roda 2, roda 4, jalan kaki, semua dalam perlindungan-Mu. Tiba dengan selamat, kami yang tinggal juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu apapun bentuknya, usir, tolak semua. Dalam nama Yesus, engkau iblis setan pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kalau ada yang hamba lupakan ampuni hamba-Mu, Tuhan jawaban di tengah-tengah kehidupan kami. Akhirnya kekasih-kekasihku umat gembalaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anak yang tunggal, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami tamatkan ibadah saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kekasih jiwa kami, mempelai pria sorga yang mengasihi kami, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun atas kehidupan kita semua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat ulang tahun.